Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa. Sekarang Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Apakah hadir semua? Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan tepuk semangat terlebih dahulu, supaya kalian bisa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di sini Ibu akan mencontohkannya terlebih dahulu ya, nanti kalian bisa mengikutinya. Tepuk semangat, semangat. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang masih ingat gak nih? Minggu kemarin kita telah belajar materi tentang apa? Hayo, ada yang masih ingat? Ya Cindy? Betul ya, kemarin kita telah belajar materi mengenai ketenagakerjaan. Nah, ada yang masih ingat gak nih jenis dari ketenagakerjaan itu sendiri dibagi menjadi berapa? Ayo. Ya Budi? Benar ya. Jadi untuk jenis dari ketenagakerjaan itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu angkatan kerja dan yang kedua bukan angkatan kerja. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar materi mengenai pengangguran. Tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian dan jenis-jenis dari pengangguran. Yang kedua, siswa dapat mengetahui dampak dari tingginya tingkat pengangguran dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Baik anak-anak. Nah, mendengar kata pengangguran, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan? Ada yang tahu gak nih, apa sih pengertian dari pengangguran? Yang tahu boleh angkat tangan ya. Ya Cantika? Benar ya. Jadi pengertian dari pengangguran itu sendiri adalah tergolong ke dalam angkatan kerja di mana orang tersebut ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaan. Baik anak-anak, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dari pengangguran. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak nih jenis dari pengangguran itu terbagi menjadi berapa? Ya, Judika, ada berapa? Benar ya. Jadi, untuk jenis dari pengangguran itu sendiri terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Dibagi lagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pengangguran friksional, yang kedua ada pengangguran struktural, dan yang ketiga ada pengangguran teknologi. Nah, jenis pengangguran yang kedua yaitu jenis pengangguran berdasarkan lama waktu bekerjanya. Dibagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada pengangguran terbuka, yang kedua setengah menganggur, dan yang ketiga pengangguran terselubung. Baik anak-anak, untuk mengetahui secara lebih mendalam jenis dari pengangguran itu sendiri, sebelumnya Ibu akan bertanya terlebih dahulu ya. Kira-kira ketika di suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, hal tersebut akan membawa dampak negatif atau dampak positif.
Iya, Budi. Benar ya, hal tersebut pasti akan membawa dampak negatif, di mana ketika suatu negara memiliki tingkat pengangguran yang tinggi, maka akan membawa suatu masalah terhadap perekonomian di negara tersebut. Nah, untuk mengetahui dampak dari tingginya tingkat pengangguran yang ada di suatu negara dan bagaimana cara untuk mengatasinya, kita akan mempraktekkan salah satu model pembelajaran, yaitu PBL atau Problem Based Learning. Nah, sebelumnya ada yang tahu gak nih PBL itu apa? Baik, jadi PBL itu sendiri adalah suatu model pembelajaran di mana pembelajaran tersebut berbasis masalah. Baik anak-anak, di sini Ibu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing dari tiap kelompok tersebut terdiri dari 5 orang anggota. Ibu akan menyebutkan anggota dari tiap kelompoknya ya. Tolong kalian dengarkan secara baik-baik, oke? Untuk kelompok 1, Andika, Budi, Cika, Cindy, Tiara. Untuk kelompok 2, Anggun, Cantika, Bagus, Farhan, dan Fatin. Untuk kelompok 3, Angel, Bambang, Isyana, Dedi, dan Judika. Baik, untuk sekarang silakan kalian duduk bersama kelompoknya masing-masing ya. Di sini Ibu sudah menyiapkan beberapa lembar artikel yaitu mengenai dampak dari tingginya tingkat pengangguran yang ada di Indonesia. Silakan kepada perwakilan tiap kelompoknya untuk maju ke depan dan mengambil salah satu dari artikel yang Ibu pegang ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Baik anak-anak, sekarang tiap kelompok sudah memegang salah satu artikel, yaitu mengenai dampak dari tingginya pengangguran yang ada di Indonesia ya. Sekarang silahkan kalian baca dan pelajari artikel tersebut. Kemudian silahkan kalian berdiskusi dan analisis dampak dari tingginya tingkat pengangguran yang ada dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, untuk mendukung analisis kalian, silahkan kalian mencari referensi baik dari buku paket maupun dari internet. Pastikan cari sumber yang terpercaya ya. Silahkan kalian berdiskusi, Ibu beri waktu selama 30 menit. Baik anak-anak, karena waktunya sudah menunjukkan 30 menit, sekarang waktunya kalian untuk mempresentasikan hasil dari diskusi bersama teman kelompoknya ya. Untuk sekarang silahkan kepada perwakilan kelompok 1 diharap untuk maju ke depan dan mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Kepada anggota kelompok yang lain dimohon untuk mendengarkannya ya. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 1. Silakan kepada teman-teman dari kelompok lain barangkali ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin menanggapi. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan ke presentasi dari kelompok 2. Silakan kepada perwakilan kelompok 2 diharap untuk maju ke depan. Baik, presentasinya bagus sekali ya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan dengan presentasi kelompok terakhir nih, yaitu kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3 untuk perwakilannya diharap maju ke depan. Wah, bagus sekali ya presentasi dari kelompok 3. Baik anak-anak, karena sekarang sudah 3 kelompok mempresentasikan hasil dari diskusinya,
Apakah ada yang ingin mencoba untuk menyimpulkan hasil dari diskusi dari tiap kelompok? Silakan, Sinta. Baik. Sekarang Ibu akan menambahkan. Jadi, kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah pengertian dari pengangguran yaitu tergolong ke dalam angkatan kerja di mana orang tersebut ingin bekerja namun belum mendapatkan pekerjaannya. Yang selanjutnya, jenis dari pengangguran itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan sebab terjadinya, dan yang kedua berdasarkan lama waktu bekerjanya. Baik anak-anak, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada, Ibu tutup pembelajaran pada hari ini ya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat untuk kalian nantinya. Oh iya anak-anak, untuk minggu depan kita akan belajar materi mengenai pertumbuhan ekonomi. Dan untuk PR-nya, kalian bisa membuka buku paket, yaitu halaman 50. Di situ materinya masih sama tentang pengangguran. Di situ terdapat beberapa soal. Silakan kalian kerjakan dengan sebaik mungkin. Dan kalian bisa mengumpulkannya minggu depan ya. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia, serta jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.